Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meutia Celida Mutmaina dengan NIM 22020107. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal, dan memiliki suasana seperti di dalam mimpi atau dreamlike. Aliran ini menitik beratkan emosi, imajinasi, dan ide untuk kembali pada keniscayaan sejarah dan alam. Romantisme adalah bentuk perlawanan pada seni neoklasik yang terikat pada norma, selalu seimbang namun statis. Gerakan ini juga berusaha untuk memutarbalikkan konvensi sosial, terutama pada kedudukan kaum aristokrat di masa itu. Aliran romantisme adalah aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada melalui cara yang lebih dramatis dan memiliki suasana seperti mimpi atau dreamlike. Kapal terombang-ambing dan cuaca badai, sosok manusia berdiri di puncak bukit pada saat senja dan sebagainya. Romantisme menguak keindahan suatu tema dari gaya teatrikalnya, bukan hanya mengandalkan subjek yang indah saja. Mengapa disebut romantisme? Aliran romantisme diambil dari kata dasar roman. Romantisme berarti hal yang keroman-romanan. Roman adalah sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan manusia, pencapaian manusia, penaklukan bangsa asing atau penjajah yang disajikan secara dramatis. Selanjutnya yaitu sejarah aliran romantisme. Aliran romantisme berawal dari akhir abad 18 di Eropa Barat. Gerakan artistik ini adalah aliran seni yang berawal dari sastra dan merambah hingga ke gerakan intelektual secara umum. Istilah romantisme pertama kali digunakan di Jerman pada akhir 1700-an oleh para kritikus August dan Friedrich Schlegel yang menulis buku kritik yang berjudul Romantis Puisi atau Puisi Romantis. Penyair Inggris William Wordsworth menjadi suara utama gerakan romantisme di tahun 1815-an. Wordsworth memiliki gagasan utama bahwa puisi harus menjadi luapan spontan perasaan yang kuat, melawan tatanan sosial, kepercayaan setempat, dan nilai-nilai yang mapan. Romantisme menjadi gerakan seni yang dominan di seluruh Eropa pada tahun 1820-an. Selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran romantisme. Romantisme tidak dapat diidentifikasi dengan suatu gaya, teknik, atau sikap yang tunggal, namun memiliki ciri umum yang beragam. Contohnya seperti imajinatif. Meskipun tetap realistis atau tidak ada fantasi, adegan yang digunakan pada romantisme cenderung tampak teatrikal dan bukan pemandangan sehari-hari. Untuk menciptakan adegan tersebut diperlukan daya imajinasi yang tinggi. Yang kedua yaitu subjektif, yaitu penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi dari seniman. Selanjutnya yaitu menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike atau seperti di alam mimpi atau alam bawah sadar, dan menggambarkan perasaan kuat yang tidak harifah dan atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Baiklah, di sini saya akan membedah karya dari seorang pelukis, Lukman Gimen, yang judul lukisannya berjudul Tanggung Jawab. Lukman Gimen adalah seorang seniman seni rupa asal Surabaya yang dikenal luas dalam komunitas pelukis cat air, khususnya sebagai salah satu tokoh sentral di komunitas pelukis cat air Kolcai Surabaya. Selain mahir dalam teknik cat air, beliau juga kerap bereksperimen dengan berbagai media lain. Karya-karyanya seringkali menampilkan keindahan alam dan kehidupan sehari-hari dengan sentuhan yang khas. Lukman Gimen tidak hanya aktif berkarya, tetapi juga aktif dalam berbagai pengetahuan melalui kegiatan mengajar dan berbagai pameran. Lukman Nul Cakim atau akrab dipanggil dengan nama Lukman Gimen lahir pada tanggal 18 Mei 1975 di Surabaya. Beliau menyelesaikan pendidikan seni rupa di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya pada tahun 2000. Beliau aktif dalam berbagai ilmu sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Surabaya sejak tahun 2005. Dalam kesehariannya setelah mengajar, Lukman Gimen juga aktif dalam membuat karya hingga larut malam.
Satu karya terkadang diselesaikannya dalam waktu 3-6 bulan, bahkan ada karya yang dikerjakan hampir 1 tahun. Karya-karya Lukman Giman seringkali menampilkan keindahan alam, kehidupan sehari-hari, dan sosial budaya dengan sentuhan estetika yang khas. Bahkan, Lukman merupakan seniman yang menggeluti karya kritik pedas terhadap kekuasaan. Hal ini dikarenakan di Jawa Timur sangat jarang ada seniman yang karya-karyanya itu mengkritik pemerintahan. Dalam karyanya yang bercorak realis dengan figur sebagai bahasa yang diungkapkannya, beliau mahir dalam mengelola warna dan komposisi dan menghasilkan karya-karya kaya yang akan nuansa emosional. Penggunaan teknik cat air yang luas memungkinkan Lukman Giman untuk menciptakan efek visual yang lembut dan transparan. Di sini saya akan membedah karya Lukman Giman yang berjudul Tanggung Jawab. Karya yang berjudul Tanggung Jawab merupakan lukisan romantisme yang menggambarkan sebuah momen dramatis di alam dengan dimensi 120 x 100 cm. Lukisan ini menampilkan komposisi yang dramatis. Lukisan ini dibuat pada tahun 1998 menggunakan teknik cat minyak di atas kanvas. Subjek utamanya adalah interaksi antara seekor elang yang hendak menerkam seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya dan 4 anak ayam yang berada di bawah perlindungan induknya. Komposisi lukisan ini sangat dinamis, di mana elang berada di bagian atas yang menciptakan kesan ancaman yang menggantung. Diperkuat lagi dengan bentuk sayap elang yang ingin melahap dan menerkam anak-anak ayam yang menciptakan sebuah siluet yang mencekam. Induk ayam yang berada di tengah menjadi fokus utama. Posisi tubuhnya yang mengepakkan sayap seolah-olah membentuk perisai demi melindungi anak-anaknya dari ancaman yang agar terhindar dari ancaman. Meskipun hewan tidak memiliki ekspresi wajah seperti manusia, namun melalui bahasa tubuh dan posisi tubuh dapat dirasakan adanya ketegangan dan ketakutan yang dialami oleh induk ayam. Penggunaan warna dalam lukisan ini sangat kontras. Warna-warna hangat seperti merah, orange, dan kuning menciptakan suasana yang mencekam dan penuh tekanan. Ruang dalam lukisan ini juga terasa dangkal dengan fokus utama pada interaksi antara kedua hewan tersebut. Latar belakang yang kabur membuat perhatian penikmatnya tertuju pada subjek utama yang ditambah dengan cahaya yang bersifat alami, jatuh pada subjek sehingga menciptakan volume yang kompleks. Lukisan Tanggung Jawab dapat diinterpretasikan sebagai sebuah alegori tentang kehidupan. Elang dapat melambangkan bahaya, ancaman, atau kekuatan jahat yang selalu mengintai. Induk ayam mewakili sosok pelindung, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat. Anak-anak ayam melambangkan kelemahan, ketidakberdayaan, dan kebutuhan akan perlindungan. Secara keseluruhan, lukisan ini dapat dibaca sebagai sebuah pernyataan tentang pentingnya tanggung jawab dan perlindungan. Induk ayam yang dengan berani melindungi anak-anaknya menjadi simbol dari tanggung jawab merupakan simbol tanggung jawab orang tua atau pemimpin. Lukisan ini juga mengandung refleksi tentang keberanian dalam menghadapi bahaya dan pentingnya melindungi yang lemah. Lukisan Tanggung Jawab adalah sebuah karya yang kuat secara visual dan emosional. Kemampuan seniman dalam mengelola warna, komposisi, dan simbolisme menghasilkan sebuah karya yang mampu menyentuh hati para penikmatnya. Lukisan ini berhasil menyampaikan pesan universal tentang cinta, perlindungan, dan perjuangan hidup. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.